Orang Jawa pinter kan. Jadi orang-orang Arab yang mengatakan musyrik itu sebenarnya mereka itu iri melihat kehidupan kita yang enak, yang itu. Ya. Jadi iri. Jadi gak dikait-kaitkan dengan pengertian Tuhan yang daki-daki sehingga gak mengerti. Ya. Oh hidup itu sudah iri, ya udah. Nah kita ngalah, kan gitu kan. Karena itu dibuat oleh Belanda. Makanya dibuatlah kelas golongan 1 itu orang Barat, ya. Golongan 2 itu orang-orang Arab, India dan Cina. Golongan 3 itu pribumi. Ya. Nah, jadi dibuat seperti itu. Jadi sekali lagi kemusyrikan yang dimaksud dalam Al-Quran adalah perbuatan mungkar, zalim, melampaui batas, merusak, korupsi, dan sebagainya, maksudnya yang senada dengan merusak, korupsi itu, ya. Makanya disebut dan sebagainya. Sebagai itu artinya sebagai, ya. Jadi di situ bisa dijabarkan sendiri. Nah, jadi berdasarkan ayat-ayat tersebut, ternyata selain takdir dan sunatullah, ada pula kehendak di dalam diri manusia. Ya. Jadi berdasarkan kehendaknya itulah manusia dapat menciptakan kebajikan maupun kerusakan. Ya. Jadi itu. Yang waktu yang lalu sudah saya sampaikan surat 37 ayat 96. Jadi kita ini difasilitasi oleh Tuhan dengan tenaga. Ya, tenaga inilah bisa kita gunakan untuk yang baik maupun untuk yang buruk di dunia ini. Nah, orang yang menimbulkan kerusakan disebut sebagai orang kafir atau orang musyrik. Makanya kalau masalah perkawinan di Al-Quran itu dikatakan jangan menikahi orang musyrik atau orang kafir. Ya, bukan menikahi orang beragama lain. Nah, yang salah ulamanya mengatakan agama lain itu kafir kan gitu kan. Musyrik. Jadi dibawa ke sana, itu sih iri kan gitu kan. Jadi pertengkaran. Al-Quran sudah bilang jangan menikahi orang musyrik atau orang kafir. Jadi itu, ya. Jadi perempuan apa itu beriman, ya, itu hendaknya menikah dengan laki-laki beriman, kan gitu. Ya. Tapi bukan dengan laki-laki musyrik atau kafir. Nah, karena musyrik atau kafir itu ya cocok dengan sesamanya gitu loh, ya. Jadi di situ. Nah, jadi berdasarkan kehendak itu manusia bisa mau baik atau buruk, ya. Makanya di dalam surat 11 ayat 15 ya, kita berikan di situ barang siapa, ya, mangkana, loh, kata kana itu, kana yakunu itu adalah sesuatu yang realistis, ya kan. Jadi barang siapa menghendaki, menghendakinya itu yuridunya itu, ya kan. Man itu barang siapanya itu, ya. Tapi kana kan nggak bisa diterjemahkan di sini, itu suatu kondisi, ya, jadi itu. Jadi karena yang kuno artinya ono gitu kalau dulu belajar bahasa Arab itu. Karena ya kuno tegesipun ono kan gitu. Ya kan? Tapi itu lebih mahir loh daripada yang kuliah tinggi-tinggi. Kiai-kiai dulu itu ya sederhana, tapi bahasa Arabnya itu aplikatif. Jadi di situ. Ya. Nah di situ dikatakan yuridu. Kita murid itu kan orang yang berkehendak artinya. Nah, jadi di situ. Nah, kalau itu diubah ya, jadi murad itu ada dua. Orang yang menghendaki dan sekaligus orang yang dikehendaki. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi di situ dikatakan yuridul hayatad dunya. Jadi menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Apa kata Tuhan? Kami akan membayar penuh kepada mereka, ya. Jadi di situ nuwaffi ilaihim, ya. Kami bayar penuh. Ya, artinya tidak dirugikan, ya.
kepada mereka hasil dari pekerjaan mereka, ya. Jadi a'maluhum fiha, artinya di dunia ini, ya. Lalu dikatakan wahum fiha la yubhasun. Jadi mereka tak akan dirugikan. Tapi kalau orang tidak paham reinkarnasi nggak bisa baca ayat ini. Dijamin 1000%, bukan hanya 100%. Loh, kalau tidak ada reinkarnasi, siapa coba berkehendak terus dipenuhi? Banyak orang yang sekarang berkehendak kepengen rumah bagus tapi sampai mati nggak dapat. Padahal ayat ini pasti kok, ayat ini. Ya, ayat ini tuh pasti, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan membayar penuh kepada mereka hasil dari pekerjaan mereka di dunia. Dan mereka tak akan dirugikan. Ya. Tapi kan orang Islam nyatanya tidak percaya reinkarnasi. Padahal di surat Al-Baqarah ayat 28, yang tidak percaya reinkarnasi itu orang kafir loh. Coba bolak-balik saya ini menerangkan loh. Kok jatuhnya itu sing kafir itu ya sing ngolo Islam gitu loh ya. Jadi di situ kaifat takfuruna kan gitu. Mengapa kamu kafir? Wa kuntum ya amwat. Kamu semuanya itu sebelumnya mati dulu. Mati. Ya, baru dihidupkan. Ya, jadi summa yuhyikum. Jadi dihidupkan. Ya. Tapi pertanyaannya itu kaifat takfuruna, kenapa kamu sampai kafir, nggak percaya nek dulunya itu sudah pernah mati gitu loh. Kok baru sekarang yang diakui mati gitu loh. Ya. Jadi itu makanya di sini tidak dirugikan kalau ibu dan bapak ya mau jadi orang kaya sekarang aja punya niat terus nanti sekarang belum jadi reinkarnasi ya, berikutnya jadi. Artinya sampai sing belajar saat ini kepada saya dulunya sudah kepingin belajar ngerti gitu loh. Jadi ketemu kan gitu kan. Kalau tidak nggak akan. Ya, jadi di situ. Nah, pada ayat lain, orang kafir atau orang musyrik adalah orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Jelas di situ. Tapi kan dibelokkan sekarang ini. Kafir itu orang beragama lain, coba. Padahal sudah dijelaskan. Orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Atau orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya. Nah, kita ambil salah satu ayat saja dari dua ayat ini, 2543 ya, sama 4523 ya. Karena saya ambil itu pendek ini, yang 2543 itu lebih pendek daripada 4523. Ya, jadi ara'aita man ittakhadha ilahahu. Jadi ara'aita, apakah engkau tahu? Apakah engkau melihat ya, orang man ittakhadha itu menjadikan atau mengambil ilaha ya, Tuhan itu hawahu ya, jadi dari hawa nafsunya. Jadi yang dijadikan Tuhan itu hawa nafsunya. Jadi ilahahu hawahu. Ya, jadi itu. Afa anta takunu alaihi wakila? Apakah kamu bisa menjadi pemelihara atau penjaga atasnya? Atau bisa mewakilinya? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mengapa orang kafir musyrik itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, kita harus tahu ini. Kuncinya kita bukai semuanya. Sebab mereka beranggapan bahwa hidup hanya sekali. Nah, coba. Tidak percaya reinkarnasi. Tidak percaya reinkarnasi. Jadi gitu, ya. Jadi karena hidup hanya sekali, maka pada umumnya mereka berbuat kerusakan di bumi ini karena nggak percaya. Oh, udahlah kita hidup itu cuma sekali tuh. Banyak kan orang-orang begitu, itu cuma sekali, buat apa kita nggak gini gitu kan gitu kan. Ya. Nah, jadi bila kita hanya hidup dan mati sekali di bumi, maka tak ada gunanya permasalahan takdir. Jadi buat apa? Belajar ada takdir, ada ini, ada itu, nggak ada. Cuma sekali. Ya kan? Makanya itu orang-orang korupsi itu nak ketangkap ya apes. Itu karena memang orangnya tidak percaya reinkarnasi. Jadi di situ, ya kan. Jadi ya sudah korupsi aja, kalau ketangkap itu apes, jadi gitu. Ya, akhirnya juga tidak ada gunanya berbuat kebajikan, gitu. Ya. Nah, makanya
kita tutup ayat yang menyatakan hidup sekali itu 45:24 ya. Nah, jadi waqalu, nah itu orang-orang musyrik atau orang kafir itu berkata, "Amma ya illa hayatud dunya." Ya, jadi di situ dikatakan namutu wa nahya wa ma ya. Jadi di situ yahlikuna illa dahr. Dahr itu waktu, masa ya. Jadi dan mereka berkata tak ada apa-apa lagi selain hidup di dunia. Kami mati dan kami hidup ya di dunia ini. Mati di dunia, hidup di dunia, titik. Ya. Tidak ada yang membinasakan kami selain waktu. Ya wama yahlikuna illa dahr. Selain masa, selain waktu. Ya. Dan mereka tak punya pengetahuan tentang itu. Jadi nggak punya ilmu untuk mengetahui lahir mati dan berikutnya itu nggak punya. Ya. Mereka hanya menduga-duga. Menduga-duga itu artinya sama dengan yakin yang tidak kiro-kiro. Aku yakin ono ngene, tapi nggak tahu sebagai sumber keyakinannya itu. Ya. Nah makanya kalau di dalam kitab Jawa dikatakan, nah makanya jangan dibanding dulu pengertiannya, tapi akibatnya dulu. Ya. Karena di kitab Arab itu nomor 1 itu iman. Kamu harus iman dulu baru mengerti. Nah itu tentu sesuai dengan kondisi masyarakat Arab. Tapi kan di Arab didampingi kata-kata iman dan amal saleh. Sayangnya dipahami kata imannya, amal salehnya tidak dipahami. Ya. Tapi di Jawa, pengetahuan yang paling rendah adalah percaya. Nah, padahal bahasa iman itu artinya kalau diterjemahkan percaya. Iya, paling rendah, sak bodoh-bodohne wong itu, ya kan? Itu hanya bisa percaya. Naik katanya, kalau di kitab-kitab Jawa itu baru naik kalau iso ngrasakno. Jadi bukan sekedar percaya, ya. Oh iya, aku wis ndelok dhewe gula itu gini, gula itu seperti ini, ya, madu seperti ini, ya. Jadi di situ. Kalau madu itu, oh manisnya beda kok, manisnya madu sama gula. Nah itu lebih ngerti katanya daripada percaya. Ya, itu. Naik lagi katanya kalau sudah menggunakan akal pikirannya atau penggaliye itu naik lagi. Ya. Jadi itu. Nah, penggalih ini artinya bukan hanya madu itu apa, tapi dia juga tahu, oh madu itu gunanya ini. Ada lebih ini. Nah, paling tinggi kalau dia bisa tahu, ya, sebagaimana adanya. Nah, jadi madu itu, ya rumusnya begini, anunya gini, bisa untuk ini, pokoknya tahu sebagaimana adanya. Nah, itu yang paling tinggi. Ya, jadi itu. Nah, makanya kita di sini saya jelaskan, nah orang musyrik, kafir, zalim dan sebagainya itu memboroskan permana. Ya. Termasuk juga berkeyakinan yang salah. Ya, di situ. Ya, kalau saya salah keyakinan, ya itu selalu dihancur-hancurkan terus kita. Karena nggak punya permana. Jadi kalau bangsa Palestina itu bisa disikati sama Israel ya karena keyakinannya salah. Ya, jadi dengan mudahnya dia itu sama Israel. Bukan kok masalah ketuhanan, keyakinannya. Keyakinan itu misalnya bagaimana menghadapi Israel itu maksudnya itu semua kan dasarnya keyakinan kan dasarnya. Ya. Kalau imannya ya orang Israel juga ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, memang yang paling banyak yang Yahudi. Yang di Palestina juga begitu kan gitu kan. Nah, keyakinan salah itu tentunya ya kan, karena itu tadi tidak mencocokkan secara perhitungan. Jadi kalau saya melawan Israel misalnya, itu seharusnya saya punya apa, ya kan? Terus kalau toh mau mengalahkan bisa sampai berapa dan sebagainya. Itu namanya bukan keyakinan, sudah menghitung. Tapi kalau lillahi ta'ala, ya kan? Ya, kita akan jihad nanti kalau
apa itu mati, ya itu keyakinan yang salah gitu loh. Ya, Nabi di apa ini ketika dikepung oleh apa itu yang namanya perang Khandaq itu mencoba memancing sahabatnya. Ya, karena kita dikepung dari segala arah, maka yang penting kita bersatu. Kalau mati, mati bersama. Ya Rasulullah, kata Salman, saya ada pengalaman. Apa? Kita buatkan parit. Parit itu tidak bisa dilompati oleh musuh itu. Nah, terus dihitung jarak waktunya. Kapan kira-kira musuh itu datang? Masih sekian bulan lagi. Kerahkan sekian ribu orang untuk membuat parit. Itu nanti yang dikenal sebagai perang Khandaq. Akhirnya ngebung tapi nggak bisa masuk. Nah, jadi seperti itu. Lalu Nabi aja memberi contoh kan kok. Tapi umatnya itu salah tafsir terus gitu.